Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lihat Rumah Bandung. Jumpa lagi dengan saya Rohmat. Saat ini saya lagi berada di Jalan Flamboyan, Panyilekan, Kota Bandung. Tepatnya itu di Geraha Aura Panyilekan. Nah, di sini saya mau ngajak kalian untuk melihat salah satu unit ready stock yang udah siap dihuni. Nah, dia unitnya yang ada di belakang saya ini. Dia di tipe 2 lantai dengan luas bangunan di 68 meter persegi dan luas tanah yang variatif ya kalau di sini itu. Cuma kalau yang di belakang ini dia di 60 meter persegi. Kalau aslinya di sini dia ada di 60 meter persegi hingga 79 meter persegi. Tapi sebelum lanjut ngelihat dan nge-review seperti apa unitnya, mungkin ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu legalitas ya. Untuk legalitasnya di sini SHM dengan IMB. Terus lokasinya sendiri di sini itu lingkungannya udah kebentuk, Cuk. Nih, kayak yang ada di belakang saya. Dia lingkungannya udah kebentuk. Dia ke sana itu ke jalan Jalan Raya Panyilekan. Dan jalannya itu dilalui oleh angkot-angkot. Jadi kalau untuk akses akses jalannya intinya mempermudah kalian lah untuk menjangkau semuanya. Juga di sana juga banyak toko-toko, baik Indomaret, Alfamart juga ada, deket banget. Terus jaraknya sendiri Geraha Aura Panyilekan ini ke Jalan Soekarno-Hatta itu kurang lebih di 400 sampai 600 meter dengan jarak tempuh di 3 sampai 5 menitan, deket banget pokoknya. Terus untuk fasilitas pendidikan, kalau SD SMP-nya di sini itu ada SD SMP Albiruni kalau nggak salah, sama SD SMP Juara. Kalau SMA-nya saya kurang tahu. Kalau untuk universitasnya, kita pindah lagi panas. Untuk universitasnya di sini itu dekatnya ke UIN Sunan Gunung Jati, UPI Cibiru, terus Universitas Muhammadiyah Bandung. Paling itu aja ya. Kalau ada informasi lain yang perlu kalian ketahui, kalian bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Jadi kita langsung lihat aja gimana dan seperti apa unit yang ada di sini. Oke, Ane putar balik dulu kameranya. Terima kasih. Yap, seperti inilah tampak unit yang ada di Geraha Aura Panyilekan. Kalau kita lihat sekilas itu model minimalis modern ya. Dia tipe 2 lantai dengan luas bangunan di 68 meter persegi dan luas tanah di 60 meter persegi untuk yang unit ready stock ini. Tapi sebenarnya kalau di sini itu dia variatif. Dia mulai dari 60 meter persegi hingga 79 meter persegi. Nah, untuk bagian atasnya itu dia menggunakan atap datar atau atap flat. Sebenarnya untuk kelebihan atap kayak gini tuh lebih terkesan modern ya. Dan terkesan kayak biasanya tuh industrial gitulah, biasanya atap-atap kayak gini. Terus di bagian atapnya sendiri di bawahnya itu terdapat topi-topi yang berupa dak-dakan untuk nutupin bagian balkon yang ada di bawahnya. Untuk atap dari yang di atas balkon itu dia menggunakan Sunda plafon dengan motif kayu gitu. Terus ada tuh kalau dari sini kita bisa lihat 3 lampu dengan model downlight. Terus di sampingnya ada jendela cukup gede dan di sebelahnya lagi ada kayak motif-motif kayu. Itu namanya conwood. Jadi kayak kayu olahan gitu yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk kayak kayu gitu, Cuk. Jadi lebih mempercantik gitulah. Terus di bagian bawahnya juga itu dak-dakan untuk nutupin teras di bagian bawahnya. Cuma bagusnya sih sebenarnya kalau kalian beli unit di sini langsung aja di kanopi. Jadi biar ke kendaraan kalian itu nggak kepanasan ataupun kehujanan. Terus kalau unitnya sendiri kalau kita lihat tuh jendelanya gede-gede juga ya. Jadi untuk pencahayaan ke dalam rumahnya dia cukup bagus. Yuk langsung aja kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah, untuk
unitnya sendiri ini tuh lebar mukanya di 5 meter dengan panjang ke belakang di 12 meter. Di bagian bawahnya itu terdapat carport dan taman serta ada satu teras kecil ya. Teras kecil dengan terus di bagian atasnya itu yang apa namanya? Ada kayak dak-dakan dari atas yang menggunakan Sunda plafon gitu. Terus jendelanya juga cukup gede-gede dan satu pintu di bagian depannya itu. Kita lanjut aja di bagian carportnya. Untuk carportnya sendiri dia ukurannya di 4 kali 4,8 meter. Jadi cukup luas untuk satu mobil dan beberapa kendaraan motor kalian. Terus dia menggunakan keramik dengan motif seperti ini dengan ukuran di 50 kali 50 cm. Nah, terus lanjut di bagian taman. Ini tamannya dia sedikit lebih kecil, Cuk. Di 1 meter kali 3,8. Tapi meskipun dia 1 meter tapi dia punya panjang. Jadi kelihatan bagus juga, Cuk. Nggak kelihatan gimana gitu. Kalau aneh pribadi malah suka taman yang segini aja tapi panjang, jadi bagus gitu. Terus di sini juga sama developernya itu udah disediakan lampu taman, jadi untuk pencahayaan malam-malam, jadi bagus lah, cantik gitu. Lanjut aja kita lihat di bagian terasnya. Untuk bagian terasnya sendiri ini dia menggunakan granit dengan model kayak gini. Cuma mohon maaf ini lagi panas banget, jadi mohon maaf kalau ada bayang-bayang saya. Nah, untuk terasnya sendiri ini di 60 kali 60 dengan ukuran di berapa, Cuk? Ini, Cuk. Ntar aneh lihat dulu. 60 kali 60 dengan ukuran di 1 meter kali 2 meter sekian. Ya, lanjut aja langsung. Nih jendela-jendelanya. Nih jendelanya cukup gede ya. Jendelanya ini dan pintunya ini kusennya dia menggunakan kusen aluminium dengan kaca gelap ya. Jadi bagus, lebih kelihatan elegan dan kalau kotor pun nggak begitu kelihatan juga. Dan ke dalam rumah tuh dari depan jadi nggak akan kelihatan banget. Kalau saya sih lebih suka warna kayak gini. Terus di bagian atasnya ini dia menggunakan Sunda plafon yang kata saya tadi. Nih Sunda plafon dengan lampu downlight kayak gini. Ya, modelnya kayak gini, Cuk. Cantik banget sih, Cuk. Nih. Yep. Langsung aja kita lanjut ke dalam rumahnya. Nah, tapi sebelum lanjut ke dalam rumahnya, nih dia di sini itu keunggulan atau kelebihannya itu dia menggunakan, bentar, sorry. Ini dulu, Cuk. Nah, dia kuncinya itu menggunakan smart lock, ya pintu pintar gitulah. Jadi nggak pakai kunci-kunci pada umumnya ya. Dia menggunakan teknologi masa kini. Jadi dia dibukanya itu bisa menggunakan pin, terus bisa menggunakan sidik jari, terus juga bisa menggunakan kartu. Terus untuk bahan dari pintunya sendiri ini dia kayu ya. Kayu dengan ada kayak apa namanya tali airnya gitu. Dan warna hitam. Lanjut aja kita masuk ke dalam unitnya. Nah, kalau kalian masuk ke dalam unitnya, di lantai pertamanya itu terdapat satu ruangan serbaguna yang cukup luas. Dia ukurannya di 5 kali 5 untuk bangunannya, tapi kayak kepotong-potong gitu. Ada ya kepotong-potong gitu, kayak kepotong dapur, terus itu kepotong kamar mandi, kepotong tangga. Nah, jadi di lantai pertama ini dia itu satu ruangan serbaguna yang bisa kalian gunain buat apa namanya? Buat jadi ruang tamu ataupun ruang keluarga. Tapi mohon maaf nih ya, cahaya mataharinya itu lagi terik-teriknya. Mohon maaf kalau ada bayangan saya yang sedikit mengganggu. Nah, lanjut aja. Di bagian bawah ini terdapat satu ruangan serbaguna yang bisa kalian gunain buat jadi ruang tamu ataupun ruang keluarga. Terus ada tangga untuk menuju ke lantai 2-nya. Terus ada dapur, ada kamar mandi. Terus pintu untuk akses ke belakangnya serta ada satu dapur bersih di bagian dalamnya. Jadi model-model apa ya?
ala Jepang luar negeri gitulah, pakai dapur bersih. Jadi kalau dapur ini nggak cocok kalau kalian gunain buat masak-masak yang berasap gitu, nanti jatuhnya kayak lembab apa namanya, engap gitu. Nah, untuk rantainya sendiri dia menggunakan lantai keramik, lantai granit dengan ukuran 60 kali 60 dengan motif yang seperti kalian lihat nih, kayak gini. Terus untuk ketinggian sendiri dari lantai ini ke atas ke plafonnya itu dia kurang lebih di 3,5 meter. Nah, untuk di sini atapnya plafonnya itu bagus cuy, kayak gini. Nah, ini dia menggunakan lampu downlight, ngeblur, bagus pokoknya dengan model seperti ini. Satu lampu di tengah dan ada lampu-lampu di pinggirnya nih, kayak gini. Yuk lanjut aja. Pertama kita lihat dulu di dapur bersihnya. Untuk dapur bersihnya sendiri dia ini menggunakan granit ukuran 60 kali 60 dengan warna hitam serta ada kayak wastafelnya gitu. Dia udah, jadi kita bisa lihat kualitas airnya. Untuk kualitas airnya di sini bersih cok nih, bersih banget. Jadi nggak kuning dan nggak berbau juga, bersih. Dia di sini itu kalau nggak salah tadi tuh airnya, kemarin aneh ngobrol sama developernya itu dia menggunakan submersible dengan kedalaman di 40 meter lebih, jadi cukup dalam dan airnya juga jadi kualitasnya bagus juga kayak gitu. Lanjut aja kita ke kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya sendiri dia ini, aneh tutup dulu. Dia menggunakan kusen aluminium serta daun pintunya ini ya, daun ini ya menggunakan kaca buram kayak gini. Terus di bagian dalam kamar mandinya itu dia menggunakan keramik dengan motif kotak-kotak seperti ini dengan ukuran 30 kali 30 serta kloset duduk. Terus dindingnya modelnya seperti ini serta ada apa namanya ini, showernya. Ada showernya, terus ada wastafelnya. Cuma belum dipasang, cuk. Ya, bagus banget lah. Oh iya, untuk ruangan kamar mandinya sendiri dia ini ukurannya di 1, sekian kali 2 meter. Cukup minimalis sih. Cuma di sini nih di kamar mandi yang bawah ini dia minusnya ini. Apa cuk? Lihat deh. Dia nggak ada ventilasi udara keluar. Nih, dia ada satu lampu aja, satu lampu untuk pencahayaannya, tapi nggak ada ventilasi untuk keluarnya. Tapi nggak perlu khawatir, kalian bisa solusinya tuh kalian di sini bisa kalian bobok. Jadi bikin ventilasi udara di sebelah situnya. Paling kayak gitu untuk kamar mandinya. Kita lanjut ke bagian belakangnya atau bagian taman, tapi bukan taman sih ya, bagian belakang lah. Nah, untuk di bagian belakangnya dia itu menggunakan pintu kaca kayak gini dengan kusen aluminium ya, kusen aluminium kayak gini. Terus dia model pintunya pintu geser cuk, jadi digeser gitu. Pintu geser. Yuk langsung aja. Di bagian belakangnya ini terdapat satu teras dengan apa namanya keramik yang panjang-panjang kayak gini. Nah, di atas teras ini terdapat dak-dakan dari atas itu. Nih, kayak dak-dakan gini. Dan satu lampu. Ini paling kayak gini di bagiannya. Terus ada tanah yang cukup lumayan gede. Ini di 1,5 meter lebih. Kalian bisa gunain ruangan kosong ini, tanah kosong ini bisa jadiin tempat apa namanya, tempat ruangan makan, ataupun juga kalian bisa bikin dapur kotor di bagian sininya. Cuma minusnya di sini dia belum ketutup ya.
Jadi kalian perlu bikin kanopi di bagian belakang ini biar kalau hujan itu nggak nyiprat ke bawah, ke sini, ke bagian terasnya. Terus ada tuh satu keran air, satu colokan juga mungkin kalau bisa kalian gunain buat mesin cuci. Yap, lanjut aja kita ke lantai atas. Stabilizer saya udah mau habis baterainya, jadi mohon maaf ini aneh bakal sedikit cepet. Nah, untuk di di tangganya sendiri dia itu menggunakan pegangannya kayak kayu, terus penghalang ininya dia pakai besi dengan model cat hitam dop gitulah. Yuk lanjut aja kita ke bagian atasnya. Nah, kalau kalian berada di atasnya itu langsung menuju ke pintu-pintu. Dia menuju ke 4 pintu. Jadi ruangan atas ini dia dikhususkan untuk kamar tidur dan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Jadi di atas itu nggak ada ruang keluarganya ya. Yap. Lanjut aja. Oh, sebelum lanjut ke kamarnya Ane liatin dulu atapnya. Nah, di atapnya kayak gini. Yap. Atapnya kita lanjut aja ke bagian kamar pertamanya ya. Nah, ini dia. Kamar pertamanya dia ini menggunakan lantai granit, masih sama. Lantai granit, terus ketinggiannya sendiri dia di 3 meter sekian dengan satu lampu di tengah untuk pencahayaan ke dalamnya kalau malam hari, dan ada satu jendela. Dua sih, jadi satu jendela mati dan satunya jendela hidup. Nah, untuk ruangan kamar ini dia ukurannya itu di 2,25 kali 2,75. 2,5 kali 2,75 cukup gede, cukup sih untuk kamar anak ya jatuhnya sih. Di dalamnya itu satu lampu sama satu saklar listrik dan colokan listrik. Lanjut aja ke kamar keduanya. Nah, di kamar keduanya ini dia masih lantai granit, ketinggiannya masih sama dan modelnya pun masih sama. Dia satu lampu di tengah. Cuma dia sedikit lebih panjang kalau ini. Ini itu ukurannya di 2,25 kali 3,25. Nah, di dalamnya kayak gini. Dia terdapat dua jendela, satu jendela mati dan satu jendela hidup dengan kusennya itu aluminium. Buka tutupnya kayak gini. Yap. Lanjut aja kita ke bagian kamar ketiganya. Nah, kamar ketiganya ini dia kamar utama, cuy. Bentar aja tutup dulu. Oh iya, lupa. Untuk pintunya sendiri dia ini menggunakan mirip pintu masuknya tadi ya. Dia pakai kayu. Kusen-kusennya untuk pintunya ini dia menggunakan kayu juga. Dicat warna hitam. Oh. Lanjut aja ke sebelum ke kamar utama, kita lanjut ke bagian kamar mandinya. Cahayanya terang banget, cuy. Dari luar tuh mataharinya lagi ini banget. Lagi silau-silaunya. Wow. Kalau untuk kamar mandi yang ini, dia itu ukurannya cukup gede ketimbang yang tadi ya. Dia masih sama, lantainya sama, dia menggunakan kloset duduk, terus ada wastafel, terus ada shower. Ini ada shower, dindingnya juga sama. Terus atapnya juga sama. Dia itu satu lampu di tengah. Dan kalau di sini itu lebih bagus sih. Udah lebih lebar, lebih bagusnya itu ini karena ada kayak buat pencahayaan serta sirkulasi udara di dalamnya ini, dan cukup gede. Nah, untuk ukurannya sendiri untuk kamar mandi yang ada di atas ini dia di dua lebih lah. Di brosurnya nggak ada keterangannya, cuy. Karena juga tadi lupa untuk nanya ukurannya berapa.
Tapi ini dia perkiraan aneh itu di 2x2 tuh ada gede lah. Di ya hampir 2 sih, nggak 2 lebih juga. Yep, udahlah paling gitu aja. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut nanti bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Yep, kita lanjut aja ke kamar tidur ketiga atau kamar utama. Nah, untuk kamar ini dia cukup lumayan gede, lebih gede daripada tadi. Kalau ini itu ukurannya di 3,3 ke 3 sekian. Jadi 3x3 cukup gede. Dia menggunakan lantai granit dan di sini yang berbeda dari kamar yang ke tadi itu di atapnya, Cuk. Ini atapnya lebih bagus plafonnya. Dia modelnya kayak gini. Satu lampu di tengah. Yuk, paling kayak gini. Nah, untuk di kamar utama ini dia jendelanya cukup gede-gede. Ini ada jendela yang panjang. Cukup gede untuk pencahayaan ke dalamnya. Kusennya dia jendelanya pakai aluminium, tapi untuk pintunya dia kusennya pakai kusen kayu. Kayak gini. Terus di kamar utama ini kelebihannya adalah di bagian depannya. Di sini dari kamar ini kalian bisa apa namanya? Ya, jadi menuju balkon gitu, Cuk. Jadi kamar ini ada balkonnya. Jadi balkon ini bisa diaksesnya hanya melalui kamar utama. Nih balkonnya. Dia menggunakan granit. Terus pegangannya pakai besi dan ininya pakai kaca gitu, Cok. Ngeri-ngeri sedap sih kalau kaca. Tapi lebih bagus, lebih indah. Terus di atasnya itu menggunakan sunda plafon dengan lampu downlight. Ya paling kayak gini. Terus yang kalian bisa lihat dari sini itu pemandangan sekitarnya itu cukup bagus, Cok. Sorry aneh. Nah, dari balkon ini, Cok, kalian bisa ngelihat apa namanya, Gunung Manglayang. Ini Gunung Manglayang. Terus kayak ada apa itu, atap-atap kampus UIN Sunan Gunung Jati. Ya indah sih, Cuk. Kalau dari balkon ini kalian bisa nggak sambil ngopi-ngopi menikmati apa namanya, pemandangan Gunung Manglayang. Tapi kalau lagi panas gini sih nggak asik. Enaknya kalau lagi pagi-pagi ataupun malam. Ini aneh putar balik dulu kameranya. Nah, seperti itulah unit yang ada di Geraha Aura Panjilkan. Kalau kita ringkas, di bagian depannya itu terdapat satu carport, satu taman, dan satu teras yang berukuran kurang lebih di 1x2 ya di bagian depan pintunya. Terus masuk lagi ke dalam itu terdapat satu ruangan serbaguna yang bisa kalian gunain buat jadi ruang tamu ataupun sekaligus jadi ruang keluarga. Dan ada juga dapur bersih serta kamar mandi, dan di sampingnya itu terdapat satu tangga untuk menuju ke lantai 2-nya. Terus di bagian belakang di yang bawahnya itu terdapat teras di bagian belakangnya serta ada sedikit tanah yang masih kosong yang bisa kalian gunain buat jadi taman ataupun juga bisa jadi mungkin dapur kotor dan bisa juga jadi tempat kayak mesin cuci dan lain-lain lah. Terus untuk lantai 2-nya itu dikhususkan untuk kamar tidur. Dia terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ya paling kayak gitu aja. Oh ya, untuk harganya sendiri dia sebenarnya harganya itu di 772 juta. Untuk harga normalnya ya, cuma kebetulan lagi ada promo khusus 3 unit pertama dia di harga 672 juta, jadi beda 100 juta. Untuk sistem pembayarannya sendiri di sana itu terdapat bisa cash keras, cash tahap ataupun juga KPR. Untuk KPR bisa kemana aja bank yang kalian inginkan untuk unit yang udah ready stock, tapi untuk yang unit indennya harus ke bank yang sudah kerja sama. Yap, paling kayak gitu aja. Kalau ada informasi yang perlu kalian ketahui lebih lanjut, kalian bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau tidak keberatan di share ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.